terpercaya. Baik, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menemani Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan ragam informasi unik dan menarik yang kami kemas dalam dialog hari ini untuk menemani pagi Anda. Saudara, banyak cara yang bisa dilakukan untuk menebarkan inspirasi, seperti beberapa orang perempuan yang terpilih menjadi Putri Hijab Indonesia Sulawesi Selatan. Selain tugas yang diemban selama setahun ke depan, mereka juga akan mewakili Sulawesi Selatan di ajang nasional. Bagaimana kemudian kesiapan mereka dan tugas seperti apa yang akan mereka emban sebagai Putri Hijab? Kita akan bahas langsung bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Asri Wulan, Putri Hijab Indonesia Sulawesi Selatan. Selamat pagi Mbak Asri, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, alhamdulillah baik. Oke, luar biasa sekali. Selanjutnya ada Nur Atira Hadis selaku runner up 2 Putri Hijab Indonesia Sulawesi Selatan. Mbak Asri, gimana kabarnya hari ini Mbak Asri? Mbak Atira gitu ya. Mbak Atira gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Oke, luar biasa sekali. Nah, dan juga saudara, untuk dialog kita pada hari ini juga sebenarnya ada 3 orang yang akan mewakili di ajang nasional nanti dari Sulawesi Selatan. Juga ada runner up 1 yaitu Fauzia Ramadhani yang berhalangan untuk hadir pada hari ini karena ada kegiatan di luar seperti itu. Oke, kita akan membahas banyak mengenai Putri Hijab. Ada 2 perwakilan Putri Hijab Sulawesi Selatan pada hari ini, dan juga pertama-tama saya ucapkan mungkin selamat sudah berhasil, ada juara 1 dan juga juara 3 di sini. Nah, saya ke Mbak Asri terlebih dahulu. Mbak Asri, gimana kabarnya hari ini Mbak Asri? Alhamdulillah hari ini baik. Oke, bagaimana kemudian perasaannya setelah menjadi juara di Putri Hijab Sulawesi Selatan? Rasanya itu senang dan suatu kebanggaan juga karena sudah beberapa kali saya mengikuti ajang seperti ini. Kemudian saya belum pernah mendapatkan juara 1 ya gitu. Oke, kalau Mbak Atira gimana kabarnya? Kemudian bagaimana perasaannya setelah bisa menjadi juara 3 di ajang ini? Ya, kabar saya alhamdulillah baik, dan perasaan saya saat dipilih sebagai runner up 2 tentunya sangat tidak menyangka karena ini menjadi pengalaman yang pertama bagi saya, jadi agak kaget gitu pas diketahui masuk juara 3-nya. Oke, dan nanti ternyata akan mengikuti ajang ke nasional seperti itu. Iya. Nah, saya kembali ke Mbak Asri. Mbak Asri mungkin bisa diceritakan sedikit buat pemirsa yang belum tahu mengenai ajang Putri Hijab ini seperti apa, Mbak Asri? Jadi ajang Putri Hijab Influencer Indonesia ini berdiri sejak tahun 2015. Jadi diperuntukkan untuk wanita muslimah yang seluruh Indonesia untuk mengikuti ajang Putri Hijab ini. Dari Putri Hijab ini dia itu mulai dari namanya Putri Hijab ya, Putri Hijab, terus diresmikan pada tahun 2015 ya. Iya, betul. Ya, terus diubah namanya menjadi Putri Hijab Influencer Indonesia. Iya, jadi Seperti diubah itu. namanya jadi Putri Hijab Influencer Indonesia. Nah, Mbak Atira mungkin bisa ditambahkan sedikit. Iya, jadi diubah jadi Putri Hijab Influencer Indonesia karena diharapkan muslimah berhijab ini mampu menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Jadi menginfluence entah itu dalam masyarakat maupun di sosial media. Adakah persyaratan untuk rentang usianya, Mbak Atira? Ya, jadi Putri Hijab Influencer ini rentang usianya dari usia 16 sampai 27 tahun dan bertanggung jawab dan tentunya yang menjadi penilaian yang paling bagus itu memiliki attitude yang baik. Iya, jadi salah satu aspek penilaiannya adalah memiliki attitude yang Attitude baik. yang baik, Aspek-aspek penilaian yang lain seperti apa, Mbak Asri? Seperti public speaking juga seperti itu bisa. Dari segi postur tubuh juga itu jadi syarat utama. Oke. Bagaimana kemudian Mbak Asri melatih dirinya sehingga kemudian memiliki public speaking yang baik, memiliki postur yang baik, itu seperti apa sih persiapannya, Mbak Asri? Persiapannya itu sering ikut ajang seperti ini ya, beauty pageant seperti ini. Jadi saya ikut catwalk, saya juga diajar, saya pernah sekolah di sekolah modeling di Makassar. Iya. Ya, jadi itu salah satu cara saya untuk melatih
public speaking saya, karena di sana di sekolah modeling kita diajarkan bagaimana public speaking, bagaimana orasi, semuanya yang seperti make up, begitu. Ya, itu semua diajarkan seperti itu. Nah, kalau tadi Mbak Asri bilang salah satu cara melatih adalah mengikuti banyak ajang-ajang seperti ini yang serupa. Nah, kalau tadi Mbak Atira katanya ini baru yang pertama kali. Betul. Bagaimana kemudian bisa melatih kepercayaan diri, melatih public speaking, melatih poster itu seperti apa, Mbak Atira? Kalau saya belajar sendiri Kak di rumah, atau bisa melatih diri di kampus dengan cara aktif di diskusi-diskusi setiap kegiatan. Kalau melatih diri itu kemudian berapa lama? Mungkin setiap hari, asal ada waktu kita berusaha berlatih saja. Oke. Nah, kalau boleh tahu kegiatannya masing-masing ini seperti apa sekarang? Dari Mbak Asri mungkin? Ya, masih kuliah kah? Atau gimana? Alhamdulillah saya sudah bekerja di Puskesmas, salah satu fasilitas kesehatan. Kemudian kegiatan saya itu dari pagi sampai malam hari. Jadi saya bekerja di pagi hari di Puskesmas, kemudian di malam harinya saya klinik. Jadi membagi waktu itu cukup penting seperti ya, itu ya. Harus pintar-pintar ya Iya. membagi waktu. Nah, kalau Mbak Atira seperti apa kegiatannya sekarang ini? Kalau saya sekarang lagi kuliah semester 3 di jurusan psikologi Universitas Negeri Makassar, dan ada kepanitiaan lain juga yang diikuti, jadi harus pintar-pintar manajemen waktu antara bagaimana tugas-tugas putri hijab dan tugas-tugas kuliah. Oke, nah mungkin bisa diceritakan sedikit tahapan-tahapan dari awal mengikuti ajang Putri Hijab ini seperti apa? Mungkin dari Mbak Asri terlebih dahulu. Kenapa? Ajang-ajang tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mengikuti ajang ini. Tahapan-tahapannya. Iya, yang pertama mungkin dari apa dulu? Tahapannya itu seperti kita Mulai registrasi dulu. Ya, registrasi dulu, mengupload video. Iya, itu Ya, uploadnya di seperti mana tuh? Di Instagram. Di Instagram. Iya. Apa kemudian isi dari konten video itu? Kontennya itu seperti mempromosikan Putri Hijab, bahwa di sini ada Putri Hijab mengadakan bukan perlombaannya apa ya? Audisi duta. Audisi, ya seperti itu. Ya, jadi tahapan pertamanya yaitu membuat konten video yang kemudian di-upload di Instagram mempromosikan mengenai hijab ini Hijab ya. ini, Oke. ya. Dan Mungkin bisa dilanjutkan sedikit Mbak Atira. ada juga video mengenai OOTD, bagaimana muslimah berhijab tapi tetap kelihatan fashionable. Jadi ini video selanjutnya atau seperti apa? Iya, video selanjutnya. Jadi ada 2 video yang dibuat. Oh, jadi ada 2 video. video. Jadi yang pertama tadi mempromosikan, yang kedua yaitu bagaimana OOTD dari muslimah berhijab Iya, seperti iya, itu ya. Oke, kalau sudah lolos mungkin dari tahap yang pertama, selanjutnya apa Mbak Atira? Tahap interview. Interview. Ada tahap tertulis dulu, lalu tahap interview langsung oleh CEO Putri Hijab. Oke, kalau tadi ada yang seru ya, tahap tulis dulu. Itu Iya, apa sih tahap kira-kira tulis. pertanyaan-pertanyaannya Mbak Asri? Pertanyaannya lebih kesiapannya kita ya, bagaimana kesiapannya kita nantinya akan menuju ke ajang internasional, dari Iya. kesiapan mental, kesiapan keuangan, Iya. seperti itu. Oh, jadi itu semua ditanya di Semua pertanyaan ditanya. tertulis. Oke. Nah, kalau Mbak Atira, kalau pas wawancara apa aja sih yang ditanya? Ditanya mengenai apa kelebihan dan kekurangan kita, bagaimana kita mampu memanajemen waktu, dan apakah kita siap sedia bertanggung jawab terhadap kegiatan yang kita ikuti. Oke. Nah, selanjutnya setelah tadi sudah ada upload video, kemudian tahap tes tertulis dan wawancara, selanjutnya apa Mbak Asri? Setelah itu pengumuman. Udah Langsung pengumuman, iya, siapa yang jadi winner Putri Hijab Sulawesi Selatan 2022. Oke, ini semua agendanya dilakukan secara virtual atau secara offline? Secara virtual. Oh, secara virtual Iya. seperti itu. Oke. Nah, kalau boleh tahu Mbak Atira melawan beberapa orang sih sehingga akhirnya bisa menjadi runner up seperti itu? Kurang lebih ada sekitar 10 orang, dan akan dipilih 3 orang yang akan mewakili ke Jakarta. Oh, jadi 10 orang ini se-Sulawesi Selatan seperti Iya, itu. betul. Oh, oke. Jadi itu jumlah seluruhnya. Iya. Oke, jadi itu sudah dari satu tahap ke tahap akhir itu cuma 10 orang. Iya. Oke, luar biasa sekali. Dan kemudian Mbak Asri dan Mbak Atira inilah yang nanti akan terpilih, Iya. kemudian melanjutkan ke seluruh Indonesia ajang nasional gitu ya. Dan semoga tentunya kita berharap yang terbaik, dan kita masih akan membahas banyak mengenai ajang Putri Hijab bersama dengan kedua pemenangnya di sini. Namun jangan kemana-mana, saudara, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Sambut era TV digital bersama Kompas TV.
Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Baik, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mbak Asri dan Mbak Atira. Tadi luar biasa sekali perbincangan kita mengenai ajang Putri Hijab Indonesia seperti itu. Dan Mbak Asri dan Mbak Atira ini adalah perwakilan dari Sulawesi Selatan. Nah, kalau boleh tahu visi dan misi apa kemudian yang dibawa selama berjalannya ajang ini, Mbak Asri? Lebih ke apanya nih? Melakukan gerakan perubahan dan gerakan istiqomah. Melakukan perubahan gerakan dan istiqomah. Mungkin bisa jelaskan lebih lanjut, Mbak Atira? Gerakan perubahan seperti bagaimana kita sebagai muslimah berhijab itu mampu menginspirasi muslimah lainnya, baik yang belum berhijab maupun yang sudah niat untuk berhijab untuk dapat mengenakan hijab. Lalu kalau gerakan istiqomah, bagaimana kita mampu memberikan inspirasi bagaimana konsisten tetap menggunakan hijab tanpa menjadikan alasan hijab itu sebagai batasan. Oke, nah tadi unik sekali gitu, mampu kemudian konsisten gitu menggunakan hijab. Tanggapannya Mbak Asri mengenai hal ini? Itu sangat perlu sekali ya untuk wanita muslimah. Kadang karena ada yang sudah berhijab tapi dilepas lagi. Nah, itu gerakan istiqomah yang perlu kita jaga, kita betul-betul harus istiqomah yang tidak lepas hijab itu. Oke. Kalau boleh tahu proses untuk Mbak Asri dan juga Mbak Atira selama berapa lama ini proses ininya? Proses untuk masa kerjanya seperti itu berapa lama? 1 tahun. Selama 1 tahun Iya. gitu. Oke. Kemudian apa aktivitas-aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan tugas yang akan diemban oleh Mbak Asri dan juga Mbak Atira selama 1 tahun ke depan ini? Dari Mbak Asri mungkin dulu. Mungkin lebih ke mengajar, kayak lebih ke sosial, Latihan membaca Al-Quran, sosialisasi ke ya. masyarakat. Oke, dari Mbak Atira mungkin bisa ditambahkan sedikit? Iya, melakukan workshop Putri Hijab, sosialisasi, dan terkait perayaan ulang tahun member Putri Hijab agar tetap terjalin rasa silaturahminya. Oke, nah kemudian kalau mungkin para pemirsa yang menonton di rumah ada yang terinspirasi dari Mbak Asri dan juga Mbak Atira ingin juga mengikuti ajang-ajang yang serupa, apa kemudian tips and trick yang bisa diberikan? Mungkin dari Mbak Asri terlebih dahulu. Kalau saya sih tipsnya lebih ke percaya diri aja ya, percaya sama diri sendiri, bahwa kemampuan kita itu nggak bisa diukur kapanpun ya gitu. Karena saya saja dari segi diri sendiri, dari segi materi, mungkin semuanya saya kurang begitu. Padahal ajang-ajang seperti ini mungkin membutuhkan juga pengeluaran seperti itu. Jadi jangan takut bahwa kamu itu nggak punya apa-apa. Jadi ikutin aja dulu, coba aja dulu seperti itu. Jadi ikuti kata hati seperti itu ya, lebih percaya diri dan pokoknya ikut aja dulu gitu. Yang lain urusan belakangan. Kalau dari Mbak Atira mungkin apa kemudian yang bisa dibagikan? Mungkin lebih mempersiapkan bagaimana pelatihan public speakingnya, catwalk, lalu memaksimalkan potensi yang dimiliki agar nantinya bisa udah siap gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau tadi sudah saya sebutkan juga bahwa ketiga perwakilan dari Sulawesi Selatan akan menuju ke ajang Putri Hijab Nasional. Nah, ini kita bukan lagi di Sulawesi Selatan nih, bakal melawan daerah-daerah lain, provinsi-provinsi lain ada di seluruh Indonesia. Bagaimana kemudian Mbak Asri persiapannya seperti apa? Persiapannya itu lebih ke ajang, lebih ke bakat. Iya, kebakat untuk persiapannya. Jadi ada pertunjukan bakat nanti? Nanti ada pertunjukan bakat. Kalau Mbak Asri sendiri bakat apa yang akan ditunjukkan? Saya bakatnya lumayan, alhamdulillah bisa menari, tapi saya juga bisa tilawah. Jadi
yang saya tampilkan, yang nanti saya kumpulkan di ajang internasional itu bakat tilawahnya saja. Bakat tilawah. Sejauh ini bagaimana kemudian persiapannya untuk bakat tilawah ini, Mbak Asri? Latihannya mungkin seperti apa? Lebih latihan suara sih Kak, ya gitu. Oke. Saya kembali ke Mbak Atira. Mbak Atira, kalau tadi ini ada persiapan bakat dari Mbak Asri. Kalau Mbak Atira sendiri bagaimana persiapannya? Kalau saya udah, karena bakat saya sendiri dance, mungkin agak berbeda dari yang lain untuk membuktikan bahwa hijab bukanlah batasan untuk kita mengekspresikan diri kita. Jadi melatih pergerakan, detail, dan ekspresi muka saat nanti pertunjukan dance-nya. Oke, itu kan tadi kita membahas banyak mengenai persiapan, mengenai bakat. Persiapan lain mungkin persiapan mentalnya seperti apa Mbak Atira? Apalagi ini kan ajang nasional gitu. Apalagi mungkin bisa dibagikan tips juga untuk menghilangkan grogi nanti seperti apa? Bisa silakan. Mungkin lebih untuk membiasakan diri tampil di depan kamera, berbicara depan umum, agar nanti nggak grogi-grogi lagi kalau selanjutnya. Oke, luar biasa sekali. Dari Mbak Asri mungkin persiapan lain selain persiapan bakat itu seperti apa? Lebih ke apa ya kira? Apa? Persiapan mentalnya mungkin seperti apa? Mentalnya. Apa ya, lebih jaga kesehatan kali ya. Betul sekali. Betul sekali Karena padat kegiatan. Iya, padat kegiatan. Oke, nah kalau kita berbicara mengenai ajang nasional ini, dari daerah-daerah apa saja yang kemudian bergabung? Mungkin Mbak Atira bisa menjawab. Ada 66 provinsi. 66 orang. 66 orang Iya, gitu ya. dan dari 22 provinsi. 22 Oke. provinsi. Kalau dari Mbak Asri mungkin melihat ada 66 orang ini akan bergabung. Bagaimana nanti ke depannya seperti apa Mbak Asri? Kedepannya itu lebih ke dia Mempersiapkan diri. Iya. Oke. Jangan Kalau Mbak insecure. Atira seberapa grogi sih nanti melawan ada 66 orang nih? Seperti apa kira-kira Mbak Atira ke depannya? Tentunya sangat grogi dan merasa insecure karena yang lain punya banyak pengalaman hebat, sedangkan saya masih baru gitu. Tapi tetap percaya sama diri, berusaha yang terbaik, berusaha semaksimal mungkin, itu aja Kak. Oke, nah bentuk dukungan-dukungan apa kemudian? Mungkin yang pemirsa yang nonton bilang, aduh pengen dukung nih. Nah itu kemudian bentuk dukungan seperti apa yang bisa diberikan oleh masyarakat Sulawesi Selatan, terutama untuk ketiga perwakilannya nanti akan menuju ke nasional? Mbak Atira mungkin bisa menjawab. Tentunya pasti bisa memberikan dukungan doa, lalu nanti akan ada e-voting di bulan November, mungkin masyarakat Sulsel bisa bantu e-voting agar kita bisa masuk ke top 10-nya. Gitu Kak. Oke, bagaimana kemudian caranya bagi masyarakat Makassar untuk melakukan e-voting? Lewat platform manakah? Ya, nanti ada pembelian untuk semacam vote gitu lewat website Putri Hijab. Oke, jadi langsung menuju ke website Putri Website Putri Hijab, Hijab, seperti itu, untuk memberikan dukungan berupa e-voting kepada ketiga perwakilan dari Sulawesi Selatan. Oke, nah terakhir mungkin apa harapan dari Mbak Asri mungkin dulu untuk ajang ini ke depannya seperti apa? Harapannya semoga Putri Hijab influencer ini bisa berkembang ke seluruh Indonesia tentunya, apalagi karena banyak seperti saya lulusan pesantren, alhamdulillah saya ingin memperkenalkan bahwa Putri Hijab influencer ini tidak membatasi kalian-kalian yang mungkin memiliki bakat yang perlu kalian explore ya, seperti itu. Okay. Jadi inilah ajang yang bisa buat kalian maju. Jangan lihat bahwa diri kamu itu kuno dalam berhijab. Jadi tetap bisa berkarya dalam Putri Hijab influencer ini. Iya, tetap bisa berkarya dalam Putri Hijab influencer ini. Nah, dari Mbak Atira mungkin harapannya ke depannya seperti apa? Harapan saya sendiri untuk muslimah lainnya, saya harap mampu berhijab dan jangan menjadikan hijab itu sebagai pilihan, tapi jadikan sebagai sebuah kewajiban, karena hijab itu tidak menjadi batasan atau yang membatasi kita dalam melakukan hal-hal kita. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Mbak Asri, Mbak Atira sudah bergabung di studio Kompas TV. Tadi kita membahas banyak sekali mengenai ajang Putri Hijab, baik itu persiapannya dan juga bagaimana nanti persiapan menuju ke ajang nasional. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Mbak Asri dan juga Mbak Atira. Dan saudara, situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.